Satu tombol, satu keputusan, dan dunia bisa berubah selamanya. Itulah kekuatan senjata nuklir, sebuah teknologi yang lahir dari kecerdasan manusia, tapi sekaligus membawa potensi kehancuran terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Dalam satu ledakan, panas ekstrem bisa melelehkan besi, gelombang kejut bisa meratakan gedung-gedung, dan radiasi bisa menghantui generasi mendatang selama puluhan tahun. Bom nuklir pertama yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki 3 hari setelahnya menjadi bukti nyata betapa mengerikannya kekuatan ini. Lebih dari 200.000 jiwa melayang, sebagian seketika, sebagian lagi menderita perlahan karena efek radiasi. Dunia pun terdiam dan sejak saat itu, perlombaan senjata dimulai. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris 5 negara resmi pemilik senjata nuklir di bawah Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT. Di luar itu, ada juga India, Pakistan, Korea Utara, dan kemungkinan besar Israel, yang diyakini memiliki senjata nuklir meskipun tidak secara terbuka mengakuinya. Namun dari sekian banyak negara, ada satu negara besar yang mengambil jalur berbeda, Indonesia. Negara dengan 17.000 pulau, lebih dari 280 juta penduduk, kekuatan militer yang berkembang, dan posisi strategis di antara dua samudra tapi tidak memiliki satupun senjata nuklir. Mengapa? Apakah karena keterbatasan teknologi? Apakah karena tekanan internasional? Atau karena komitmen moral dan hukum terhadap dunia yang lebih damai? Indonesia sebenarnya tidak asing dengan teknologi nuklir. Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno sangat tertarik dengan sains dan teknologi, termasuk potensi nuklir. Bahkan pada 1958, Indonesia mendirikan Badan Tenaga Atom Nasional, salah satu lembaga riset nuklir tertua di Asia Tenggara. Tahun 1965, Indonesia menerima reaktor nuklir kecil dari Amerika Serikat, reaktor Triga Mark II, yang digunakan untuk riset. Kemudian dibangun juga reaktor di Serpong. Namun, penggunaan semua reaktor tersebut sepenuhnya untuk tujuan damai, medis, pertanian, dan pendidikan. Meskipun Indonesia punya potensi uranium dan sumber daya manusia, sejak awal negara ini memilih untuk tidak menjadikan nuklir sebagai senjata. Hal ini menjadi lebih jelas ketika Indonesia ikut menandatangani dan meratifikasi Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT pada 1979. Dengan ratifikasi itu, Indonesia secara hukum internasional berkomitmen tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif, artinya tidak berpihak ke blok manapun, dan aktif mempromosikan perdamaian dunia. Prinsip ini bukan hanya slogan, tetapi dijadikan pedoman dalam hampir semua kebijakan internasional. Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Indonesia mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu dan menolak dominasi kekuatan besar. Salah satu isu penting yang diangkat dalam konferensi tersebut adalah perlucutan senjata, termasuk senjata nuklir. Indonesia juga merupakan bagian penting dari gerakan non-blok GNP, yaitu aliansi negara-negara yang menolak menjadi pion dalam Perang Dingin. Tahun 1995, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia menandatangani Treaty of Bangkok yang menetapkan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Artinya, tidak ada negara ASEAN yang boleh mengembangkan, memiliki, atau mengizinkan penempatan senjata nuklir di wilayahnya. Ini adalah komitmen bersama yang sangat kuat. Indonesia, sebagai salah satu pemimpin regional, tidak hanya tunduk pada perjanjian ini, tapi juga mendorong negara-negara lain untuk ikut berkomitmen terhadap dunia bebas nuklir. Membangun senjata nuklir bukan perkara mudah. Dibutuhkan bahan seperti uranium atau plutonium yang telah diperkaya hingga level tinggi. Ini memerlukan fasilitas khusus, seperti centrifuge atau reaktor penghasil plutonium yang biayanya sangat besar. Indonesia memang memiliki cadangan uranium, tetapi tidak sebesar negara seperti Australia atau Kanada. Selain itu, pengayaan uranium hingga bisa dijadikan senjata adalah proses yang kompleks dan diawasi ketat oleh Badan Energi Atom Internasional IAEA. Jika Indonesia tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari NPT dan mulai mengembangkan senjata nuklir, maka sanksi internasional baik ekonomi maupun diplomatik bisa langsung dikenakan. Itu artinya investasi asing akan menurun, perdagangan terhambat, dan reputasi global runtuh. Masyarakat Indonesia pada umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Pembuatan senjata pemusnah massal tentu akan memunculkan resistensi besar dari dalam negeri. Selain itu, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia,
dan Singapura sangat sensitif terhadap isu ini. Mengembangkan senjata nuklir justru akan membuat kawasan Asia Tenggara menjadi tidak stabil dan memicu perlombaan senjata baru. Dalam sejarahnya, Indonesia lebih dikenal sebagai mediator. Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan moral di forum-forum internasional. Misalnya, pada tahun 2017, Indonesia mendukung adopsi perjanjian pelarangan senjata nuklir TPNW yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam berbagai pidato diplomatik, Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa dunia akan lebih aman tanpa senjata nuklir, dan bahwa perlucutan senjata harus dimulai dari negara-negara pemilik senjata nuklir, bukan dengan menyalahkan negara-negara berkembang. Bagaimana jika ancaman datang? Bukankah kita harus punya senjata nuklir untuk berjaga-jaga? Jawabannya tetap tidak. Keamanan nasional Indonesia lebih ditentukan oleh diplomasi, pertahanan, konvensional yang kuat, dan hubungan internasional yang seimbang. Menjadi pemilik senjata nuklir tidak menjamin keamanan, justru bisa memicu konflik. Indonesia adalah contoh bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh senjata nuklir. Kekuatan sejati adalah ketika sebuah bangsa mampu menahan diri, memilih jalan damai, dan tetap dihormati di dunia internasional. Dengan tidak memiliki senjata nuklir, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap hukum internasional, menghormati prinsip kemanusiaan, dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dunia yang penuh ketegangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan jika kamu mendukung dunia yang bebas dari senjata nuklir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan mendalam lainnya tentang geopolitik dan keamanan global.